Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal UKM PPD materi pulmonologi dan pembahasannya. Pertama, Tuan C, 24 tahun, datang ke RS dengan keluhan batuk berdahak dirasakan sejak 3 minggu yang lalu. Pasien mengatakan dahak berwarna kehijauan disertai penurunan berat badan dan keringat malam. Kadar vital didapatkan tekanan darah 120/80 mm/Hg, HR 80 kali per menit, RR 28 kali per menit, dan suhu 37,8 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik didapatkan suara rongki basah kasar di apeks pulmo kanan, stem phrenitis meningkat, dan suara napas vesikuler. Pemeriksaan BCA hasil 3 negatif. Pada pemeriksaan radiologi didapatkan infiltrat pada apeks pulmodextra. Apakah kemungkinan diagnosis pasien A. TB paru, B. pneumonia, C. bronkiektasis, D. bronkitis, E. COPD. Poin-poin dari soal tersebut adalah batuk berdahak sejak 3 minggu yang lalu. Dahaknya berwarna kehijauan disertai penurunan berat badan dan terdapat keringat malam. Kemudian pada pemeriksaan fisik terdapat rongki basah kasar di apeks pulmo kanan dan stem phrenitis yang meningkat. Namun pemeriksaan BTA hasil 3 negatif dan pada pemeriksaan radiologi terdapat infiltrat pada apeks pulmodextra. Berdasarkan algoritma TB 2016, pada pasien yang terduga TB itu melaksanakan tes cepat molekuler, atau apabila tidak memiliki akses ke tes cepat molekuler TB, dilanjutkan dengan pemeriksaan mikrobiologis BTA. Apabila pada pemeriksaan mikroskopis BTA didapati hasil negatif, tidak bisa dikatakan memunculkan diagnosis TB, jadi dilanjutkan dengan fototoraks. Pada pasien yang melanjutkan fototoraks, apabila mendapatkan gambaran yang mendukung seperti pada soal, yaitu infiltrat pada apeks paru, adalah terkonfirmasi TB secara klinis. Jadi jawaban dari soal yang pertama yaitu A, TB paru. Selanjutnya soal yang kedua, seorang pasien mengeluh batuk lebih dari 2 minggu, keringat malam, berat badan menurun, hasil sputum SP positif 1, positif 2. 6 tahun yang lalu pasien sudah pernah meminum OAT selama 6 bulan dan dinyatakan sembuh. Regimen OAT yang diberikan adalah A. 2-RHZE 4-RH3, B. 2-RHZES RHZE 5-R3H3E3, C. 2-RHZE 6-RHE, D. sesuai uji sensitivitas, E. 2-RHZE 4-R3H3 ditambah steroid. Berdasarkan panduan pengobatan TB nasional, terdapat 2 buah kategori obat TB. Untuk OAT kategori yang pertama yaitu diberikan kombinasi RHZE selama 2 bulan, dilanjutkan dengan pemberian RH selama 3 kali seminggu dalam 4 bulan selanjutnya. Pemberian obat kategori yang pertama ini diberikan kepada pasien TB paru yang terkonfirmasi secara patologis, yang terdiagnosis secara klinis, dan juga pasien TB ekstra paru. Kemudian ada obat kategori yang kedua, yaitu kombinasi RHZE ditambahkan S selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan RHZE, lalu diberikan kombinasi RHE 3 kali seminggu selama 5 bulan selanjutnya. Untuk pengobatan kategori yang kedua ini diberikan kepada pasien yang kambuh, kemudian pada pasien yang gagal dengan pengobatan OAT kategori pertama yang sebelumnya, kemudian pada pasien-pasien yang diobati kembali setelah proses berobat atau loss follow up. Jadi pada soal yang sebelumnya itu dikatakan pasien sudah pernah berobat 6 bulan sebelumnya dan dinyatakan sembuh. Jadi dia itu mengalami kekambuhan atau relapse. Jadi jawaban dari soal yang kedua yaitu B, 2-RHZES RHZE 5-R3H3E3, yaitu pada kasus-kasus relapse. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang laki-laki datang dengan keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu yang terakhir. Riwayat pengobatan TB 2 tahun yang lalu tetapi tidak tuntas. Hasil pemeriksaan TCM sputum didapatkan MTB detected presentation resistant. Apakah tata laksana yang tepat diberikan pada pasien tersebut? A. OAT kategori 1, B. OAT kategori kedua, C. OAT lini 1, D. OAT lini kedua, E. Periksa ulang TCM. Poin penting dari soal yang sebelumnya itu yaitu pasien kita mengalami batuk berdahak sejak 3 minggu yang terakhir. Kemudian memiliki riwayat pengobatan TB selama 2 tahun yang lalu namun tidak tuntas. Jadi kemungkinan pasien ini adalah pasien yang lost to follow up. Jadi
Dilanjutkan dengan tes TCM sputum. Ternyata dari tes TCM tersebut didapatkan MTB deteksi rifampicin resistant, yaitu kemungkinan besar adalah TB yang MDR atau multidrug resistance. Untuk pasien-pasien yang mengalami TB MDR, itu diberikan obat-obatan lini kedua, berbeda dari obat-obatan kategori pertama dan kategori yang kedua sebelumnya. Jadi obat-obatan lini kedua untuk MDR ini adalah obat-obatan yang berbeda, yaitu efenamid, picoserin, kinamicin, dan juga obat-obatan lini kedua yang lainnya. Jadi jawaban dari soal yang ketiga yaitu D, OAT lini kedua. Selanjutnya soal yang keempat. Pasien laki-laki 26 tahun datang dengan keluhan batuk sejak 3 minggu disertai dengan bercak darah. Pemeriksaan BTA smear 3 positif. Sebelum dimulai pengobatan, dokter melakukan pemeriksaan darah dan dijumpai peningkatan signifikan SGOT dan SGPT lebih dari 5 kali lipat nilai normal. Apakah tata laksana yang sesuai? A. 2-RHZE ditambah 4-RH, B. 2-RHSE ditambah 4-RH, C. 2-RHSE ditambah 6-RH, D. 2-ES ditambah 4-RH, E. Tunda pengobatan OAT sampai fungsi hepar membaik. Poin penting dari soal yang sebelumnya yaitu pasien mengalami batuk 3 minggu yang disertai dengan bercak darah, kemudian terdapat PCA smear positif, dan juga mengalami peningkatan SGOT dan SGPT lebih dari 5 kali lipat dari nilai normal. Jadi pasien kita ini mengalami hepatitis akut yang dari panduan untuk pengobatan TB menggunakan OAT pada pasien TB yang hepatitis akut itu ditunda sampai hepatitis akutnya mengalami penyembuhan. Jadi jawaban dari soal yang keempat adalah E, yaitu tunda pemberian obat sampai fungsi hepar membaik. Soal yang kelima, wanita hamil G1 fenolanol datang dengan keluhan batuk darah yang dialami sejak 1 bulan terakhir. Pemeriksaan sputum BTA hasilnya positif negatif. Diketahui pasien sebelumnya sudah pernah menjalani pengobatan TB 2 tahun yang lalu dan dinyatakan sembuh dari puskesmas. Tata laksana yang Anda berikan adalah A. Berikan OAT kategori 1, B. Berikan OAT kategori kedua, C. Berikan OAT lini kedua, D. Berikan OAT kategori kedua tanpa streptomycin, E. Berikan OAT kategori kedua tanpa pirazinamid dan streptomycin. Jadi poin penting dari soal yang tersebut adalah pasien kita adalah wanita hamil, kemudian mengalami batuk berdarah 1 bulan terakhir dengan terdapatnya sputum BTA dengan hasil positif negatif. Dan pasien juga pernah menjalani pengobatan TB 2 tahun yang lalu dan dinyatakan sembuh dari puskesmas. Jadi untuk kasus ini adalah kasus pada TB pada kehamilan. Jadi untuk pengobatan TB pada kehamilan itu pada panduan itu digunakan obat-obatan yang tidak menimbulkan ototoksik pada bayi, yaitu obat-obatan golongan aminoglikosida, yaitu obat-obatan streptomycin dan juga kanamycin. Jadi jawabannya, jadi kasus kita ini adalah kasus TB relapse pada kehamilan, yaitu pengobatan TB relapse yang sebelumnya itu 2-RHZES, 1-RHZE, dan 5-RHE3. Jadi diganti dengan menghilangkan streptomycin, yaitu menjadi 2-RHZE, 1-RHZE, 5-R3H3E3, yaitu untuk pengobatan TB relapse pada kasus kehamilan. Jadi jawaban untuk soal yang kelima yaitu D, berikan OAT kategori yang kedua tanpa streptomycin. Lanjut ke soal yang keenam, seorang laki-laki 25 tahun datang ke poliklinik untuk kontrol bulan kelima pengobatan TB. Pasien mengeluhkan pandangan kabur dan pasien sulit mengenali warna kuning dan hijau serta sulit membedakan warna ungu dan biru. Obat apakah yang menyebabkan kelainan tersebut? A. INH, B. Ethambutol, C. Rifampicin, D. Streptomycin, E. Pirazinamid. Poin penting dari soal tersebut adalah pasien tersebut datang untuk kontrol bulan kelima pengobatan TB-nya. Jadi dia sudah pernah mengkonsumsi obat TB secara rutin selama 6 bulan, namun dia mengeluhkan pandangan yang kabur, yaitu sulit melihat atau mengenali warna kuning dan hijau, serta membedakan warna ungu dan biru. Jadi pasien ini mengalami gangguan penglihatan. Jadi obat TB yang menyebabkan gangguan pada penglihatan. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah B, ethambutol. Jadi ethambutol tersebut dapat efek samping dari penggunaan ethambutol adalah gangguan penglihatan. Lanjut ke soal yang nomor 7.
Laki-laki usia 32 tahun datang dengan keluhan batuk lebih dari 2 minggu, keringat malam, dan penurunan berat badan. Pemeriksaan fisik didapatkan rongki apex, namun sputum SP negatif-negatif. Pemeriksaan radiologis didapatkan gambaran snowstorm. Diagnosis pasien adalah A. pneumonia, B. PPOK, C. TB miliar, D. bronkiektasis, E. bronkiolitis. Berikut adalah gambar dari foto toraks, yaitu gambaran mengenai snowstorm appearance. Jadi gambarnya itu kayak badai salju pada rongga toraks, bisa dilihat bercak-bercak putih yang tersebar banyak di paru. Poin penting dari soal tersebut adalah pasien mengalami batuk yang lebih dari 2 minggu, adanya keringat malam dan juga penurunan berat badan, kemudian ada rongki apex, namun terdapat pada sputum SP negatif dan gambar radiologis berupa gambaran snowstorm. Jadi lebih mengarah ke TB paru, namun TB paru yang mana itu dijelaskan pada gambar radiologis yaitu snowstorm. Untuk analisis dari option yang lain, yang pertama pneumonia. Pneumonia itu lebih mengarah ke batuk berdahak, sesak, dan juga demam tinggi. Kemudian pada radiologisnya ada infiltrat. Kemudian untuk PPOK itu gejalanya lebih ke batuk berdahak, sesak, dan juga terdapat wheezing. Nah, ini PPOK ini lebih ke usia yang tua serta terdapat paparan rokok yang sebelumnya serta bentuk dada berupa barrel chest. Kemudian bronkiektasis itu lebih ke dahak yang terdapat 3 lapis serta gambaran honeycomb appearance pada ronsennya. Kemudian bronkiolitis itu lebih ke batuk, sesak, dan juga terdapat wheezing. Jadi bronkiolitis ini diidap oleh anak-anak usia di bawah 2 tahun serta etiologi oleh RSV. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah TB miliar. Ya, TB miliar itu adanya gambaran snowstorm pada pasien-pasien TB. Lanjut ke soal yang ke-8. Laki-laki 16 tahun dengan keluhan sesak napas yang dialami sejak 3 jam terakhir setelah pasien melakukan bersih-bersih rumah dan terpapar dengan debu. Keluhan seperti ini sudah dialami sejak kecil dan sering hilang timbul. Pemeriksaan fisik tekanan darah 110 per 80 mmHg, RR 32 kali per menit, nadi 30 kali per menit. Saturasi oksigen 88% dengan wheezing general. Di fasilitas kesehatan tidak terdapat inhalasi bronkilator. Pilihan terapi alternatif yang tepat pada pasien adalah A. Epinephrine injeksi, B. Steroid inhalasi, C. Salbutamol tablet, D. Pseudoephedrine, E. Antihistamin oral. Jadi berdasarkan panduan penata laksanaan dari pasien tersebut, ya pasien itu mengalami asma ya. Jika alat nebulisasi tidak tersedia, nebulisasi dapat digantikan dengan adrenalin subkutan 0,01 ml per kilogram berat badan per kali, maksimal 0,3 ml per kali. Jadi jawaban yang tepat pada soal tersebut adalah pemberian A. Epinephrine injeksi, yaitu pada pasien-pasien yang mengalami asma exacerbasi akut itu apabila pada fasilitas kesehatan tidak terdapat alat nebulisasi bronchodilator dapat digantikan dengan adrenalin subkutan. Lanjut ke soal nomor 9. Laki-laki usia 20 tahun datang dengan keluhan sesak sejak 2 jam yang lalu. Pasien sudah sering mengalami hal yang serupa sejak kecil. Serangan sesak terjadi 1 kali dalam sebulan. Saat ini pasien dalam keadaan komprehensiv, nadi 90 kali per menit, respiratory rate 40 kali per menit, didapati rongsi pada saluran lapangan paru. Saat dilakukan pemeriksaan saturasi 80% dan APE di bawah 60%. Diagnosis yang tepat adalah A. Status asma tipus, B. Asma serangan ringan, C. Asma serangan sedang, D. Asma serangan berat, E. Asma serangan mengancam. Jadi poin penting dari soal tersebut adalah respiratory rate 40 kali per menit, ya artinya pasien sangat sesak, kemudian rongsi pada kedua lapangan paru. Lalu ada saturasi 80% dan juga APE 60%. Jadi berdasarkan tabel klasifikasi asma, berdasarkan derajat serangannya itu dilihat pada bagian asma berat dilihat dari APE-nya itu di bawah 60% dan juga saturasi oksigen di bawah 90% dan frekuensi napas yang lebih dari 30 per menit. Jadi dapat memenuhi kriteria mengenai asma serangan berat. Jadi jawaban dari soal yang ke-9 ini adalah yaitu D. Asma serangan berat. Soal ke-10, seorang perempuan J2P1A0 usia kehamilan 26 minggu datang dengan keluhan sesak napas dan napas berbunyi yang sudah dialami selama 1 jam yang lalu.
Pasien mengaku memiliki riwayat asma sejak kecil. Tata laksana untuk mencegah kekambuhan pada pasien adalah A. Inhalasi phenoterol method dose inhaler, B. Inhalasi fluticasone dan salmeterol diskus inhaler, C. Inhalasi formoterol inhaler, D. Methylprednisolone 4 mg oral karena pasien hamil, E. Methylprednisolone 4 mg oral dan inhalasi formoterol. Poin penting dari soal tersebut adalah pasien mengalami sesak napas yang berbunyi dan juga memiliki riwayat asma sejak kecil, dan sebelumnya pasien juga mengalami serangan asma. Jadi pertanyaannya adalah tata laksana yang tepat untuk mengurangi mencegah kambuhan dari asmanya. Berdasarkan penata laksanaan asma sendiri itu terdapat yang namanya controller dan juga reliever. Controller sendiri adalah obat untuk mencegah agar asmanya nggak sering-sering kambuh. Itu contoh obatnya adalah inhalasi steroid. Kemudian reliever ini untuk membebaskan sesak dari asma. Contoh obatnya adalah beta agonis, santin dan juga anticholinergic. Jadi kombinasi antara kontrol dan juga reliever adalah penata laksanaan yang tepat untuk mencegah kekambuhan dari asma dan juga disarankan pada penata laksanaan asma. Jadi jawaban yang tepat pada soal tersebut adalah B. Inhalasi fluticasone dan salmeterol diskus inhaler. Jadi fluticasone dan juga salmeterol ini adalah contoh kombinasi obat dari kontrol dan juga reliever yang digunakan sebagai tata laksana yang tepat untuk mencegah kekambuhan dari asma.